Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Stopianto, mahasiswa Teknik Elektro semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan mekanisme kegagalan isolasi pada matkul Teknik Tekanan Tinggi. Langsung saja pada materi isolasi. Isolasi berfungsi sebagai pemisah bagian-bagian yang mempunyai beda tegangan, agar tidak terjadi lompatan tegangan, flashover, atau bisikan, sparkover. Kegagalan isolasi disebabkan karena beberapa hal, antara lain isolasi tersebut sudah lama dipakai, berkurangnya kekuatan di elektrik, dan karena isolasi tersebut dikenakan tegangan lebih. Mekanisme kegagalan pada material isolasi padat meliputi kegagalan asasi, elektromekanik, streamer, thermal, dan kegagalan erosi. Pada material isolasi gas, kegagalan disebabkan oleh mekanisme Townsend dan mekanisme streamer. Sedangkan kegagalan pada material isolasi cair disebabkan oleh adanya kavitasi, adanya butiran pada hias cair, dan tercampurnya material isolasi cair. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi mekanisme kegagalan isolasi pada hias cair, yaitu partikel debu atau serat selusa dari sekeliling dieelektrik padat selalu tertinggal dalam cairan. Apabila diberikan suatu medan listrik, maka partikel ini akan terpolarisasi, menyebabkan terbentuknya jembatan hubung singkat antar elektroda. 2. Yaitu air. Air yang dimaksud adalah berbeda dengan partikel yang lembab. Medan listrik akan menyebabkan tetesan air yang tertahan di dalam minyak yang memanjang searah medan, dan pada medan yang kritis, tetesan menjadi tidak stabil. Kanal kegagalan akan menjalar dari ujung tetesan yang memanjang sehingga menghasilkan kegagalan total. 3. Yaitu gelembung. Pada gelembung dapat terbentuk kantung-kantung gas yang terlepas dalam lubang atau retakan permukaan elektroda. Gaya kekuatan kegagalan gas lebih rendah dari cairan. Medan yang ada dalam gelembung melebihi kekuatan uap yang menghasilkan lebih banyak uap dan gelembung sehingga membentuk jembatan pada seluruh celah dan menyebabkan terjadinya pelepasan secara sempurna. Mekanisme kegagalan isolasi gas. Karakteristik akibat kegagalan gas dasar dalam kegagalan isolasi gas adalah ionisasi benturan oleh elektron. Ada dua jenis proses dasar, yaitu 1. Proses primer yang memungkinkan terjadinya banjir elektron. 2. Proses sekunder yang memungkinkan terjadinya peningkatan banjir elektron. Saat ini dikenal dua mekanisme kegagalan gas, yaitu mekanisme Townsend dan yang kedua mekanisme streamer. Mekanisme Townsend. Pada proses primer, elektron yang dibebaskan bergerak cepat sehingga timbul energi yang cukup kuat untuk menimbulkan banjir elektron. Jumlah elektron Ne pada lintasan sejauh dx akan bertambah dengan dNe, sehingga elektron bebas tambahan yang terjadi dalam lapisan dx adalah dNe sama dengan Ne dx. Ternyata jumlah elektron bebas dNe yang bertambah akibat proses ionisasi sama besarnya dengan jumlah ion positif Dn+ baru yang dihasilkan. Sehingga dilihat dari rumus di mana
dNE sama dengan dN plus sama dengan alfa Ne kali T dt. Sehingga Ne sama dengan N0 epsilon pangkat alfa X. Jumlah elektron yang menumbuk anoda per detik jauh D dari katoda sama dengan jumlah ion P, yaitu N plus sama dengan N0 epsilon alfa X. Maka arus ini akan naik terus sampai terjadi peralihan menjadi pelepasan yang bertahan sendiri. Peralihan ini adalah percikan dan diikuti oleh perubahan arus dengan cepat di mana D secara teoretis menjadi tak terhingga, tetapi dalam praktek hal ini dibatasi oleh impedasi rangkaian yang menunjukkan mulainya percikan. Mekanisme streamer. Ciri utama kegagalan streamer adalah postulasi jumlah besar fotoionisasi molekul gas dalam ruang di depan streamer dan pembesar medan listrik setempat oleh muatan ruang ion pada ujung streamer. Muatan ruang ini menimbulkan distorsi medan dan dalam sela. Ion positif dapat dianggap stasioner dibandingkan elektron-elektron yang bergerak cepat dan banjir elektron terjadi dalam sela dalam awan elektron yang membelakangi muatan ruang ion positif, di mana IR medan muatan ruang volt per cm dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, mekanisme kegagalan bahan isolasi padat. Mekanisme kegagalan bahan isolasi padat terdiri dari beberapa jenis sesuai fungsi waktu penerapan tegangannya. Kegagalan asasi atau intrinsik adalah kegagalan yang disebabkan oleh jenis dan suhu bahan dengan menghilangkan pengaruh luar seperti tekanan bahan, elektroda, ketidakmurnian kantong-kantong udara. Kegagalan elektromagnetik adalah kegagalan yang disebabkan oleh adanya perbedaan polaritasantara elektroda yang mengapit zat isolasi pada padat sehingga timbul medan listrik pada bahan tersebut. Kegagalan termal adalah kegagalan yang terjadi jika kecepatan pembangkitan panas di suatu titik dalam bahan melebihi laju kecepatan pembuangan panas keluar. Yang terakhir adalah kegagalan erosi. Kegagalan yang disebabkan zat isolasi padat tidak sempurna karena adanya lubang-lubang atau rongga dalam bahan isolasi padat tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai kegagalan isolasi pada mata kuliah teknik tegangan tinggi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.